Oke, perkuliahan hari ini kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Mohon maaf, saya ada keterlambatan tadi karena ada beberapa urusan yang masih saya harus selesaikan. Dan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada minggu yang lalu, yang biasanya jadwal kita kan hari Senin. Hari Senin kemarin harusnya saya mengisi perkuliahan, tapi saya baru bisa menggantinya hari ini. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa bisa memahami kondisi yang seperti ini karena juga lagi ada persiapan untuk Fielddeck dan kebetulan saya menjadi salah satu bagian dari kepanitiaan itu. Nah, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa. Saya tetap akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya untuk bisa memberikan materi dalam mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh prodi ataupun fakultas. Melanjutkan perkuliahan kita pada minggu yang lalu, materi kita hari ini adalah putusan. Ya, jadi kita akan mengulas apa saja sih hal-hal ataupun pokok-pokok di dalam putusan, khususnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, berbeda halnya dengan putusan dalam hukum acara pidana dan juga hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan sama-sama belajar sebenarnya apa yang menjadi pembeda dalam hukum acara MK dengan hukum acara yang lainnya dalam hukum acara pidana, perdata, dan juga HTN. Teman mahasiswa perlu teman-teman juga ketahui bahwa di sini putusan itu ada dua jenis, ya. Ada putusan provisi dan juga ada putusan akhir. Putusan provisi ataupun putusan sela ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, dan ini berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan, di mana hasilnya itu nanti akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Maksudnya begini, putusan itu artinya berada di tengah-tengah sebelum putusan akhir. Nah, putusan sela ini bersangkutan ataupun berkaitan dengan objek yang dipersengketakan. Misalnya, kalau dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, objek yang dipersengketakan itu adalah judicial review terhadap undang-undang ataupun itu pembubaran partai politik dan juga sengketa antara badan pemerintahan dan lain sebagainya yang menjadi tugas dan juga kewajiban dari Mahkamah Konstitusi, maka nanti hasil dari putusan sela ini akan menjadi dasar pertimbangan. Ya, dasar pertimbangan itu akan dituangkan nanti dalam putusan akhir. Maka putusan yang diberikan oleh majelis hakim ini atas permohonan pihak yang memohonkan perkaranya untuk disengketakan terkait dengan hal-hal tertentu sesuai dengan objek perkaranya, maka ini diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Jadi putusan sela ini dilakukan atas pertimbangan hakim ya, berdasarkan hasil dari acara ataupun hasil dari serangkaian beracara di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu. Contohnya, contoh dari putusan sela itu seperti ini. Ini contoh dalam perkara perselisihan hasil pemilu, ya pemilihan umum. Ini ada putusan MK tahun 2009 yang menyatakan putusan itu adalah putusan sela. Di dalam putusan sela tersebut, MK itu memerintahkan kepada termohon, ya termohon ini adalah KPU. Dan juga termohon di sini adalah KPU Provinsi Papua dan juga turut serta termohon 2 Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo. Untuk apa putusan selanya itu? Putusan sela itu berisi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum calon anggota DPD di beberapa distrik. Nah, jadi gini, putusan sela itu kan bukan merupakan putusan akhir, tapi putusan yang dapat menjadi dasar bagi putusan akhir. Jadi isi dari putusan sela itu tidak mutlak dan tidak berkekuatan hukum tetap.
Nah, artinya putusan sela ini masih ada tindakannya secara hukum. Contohnya seperti ini, untuk dapat dilakukan pemungutan suara secara ulang gitu loh. Beda halnya dengan putusan akhir. Kalau putusan akhir ini sudah mutlak dan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, putusan akhir ini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili. Nah, itu ya perbedaan antara putusan sela dengan putusan akhir. Putusan sela ataupun putusan provisi itu pada hakikatnya berada sebelum putusan akhir. Nah, kita sekarang lanjut kepada ultra petita. Mungkin di sini teman-teman yang sudah mengikuti hukum acara perdata ataupun praktek peradilan acara perdata. Nah, ini pasti tidak asing lagi dengan istilah ultra petita ini. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai ultra petita? Ultra petita ini adalah suatu pernyataan hakim yang dilarang untuk memutuskan melebihi apa yang dimohonkan. Nah, biasanya ini kita temukan dalam hukum acara perdata. Kita bisa lihat di dalam HIR dan juga RBG ya, di dalam pasal 178 dan 189 RBG, di situ telah dinyatakan bahwa hakim itu dilarang untuk memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon. Ya. Namun uniknya di sini di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, ultra petita itu tidak diberlakukan secara mutlak dalam hukum acara MK itu ya. Karena apa? Karena di sini ada kewajiban hakim. Kewajiban hakim yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Adalah seperti yang saya sampaikan pada minggu yang sebelum-sebelumnya, bahwa hakim, posisi hakim dalam Mahkamah Konstitusi, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu adalah sifatnya aktif. Berbeda dengan hukum acara perdata yang sifatnya pasif. Ya, karena sifat hakim yang aktif, maka di sini hakim harus benar-benar menyelesaikan perkara itu dengan mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki. Maka larangan untuk ultra petita ini berkaitan dengan pengujian terhadap undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pada prinsipnya ini adalah bersifat publik. Meskipun ini dilakukan ataupun dimohonkan oleh satu subjek hukum ataupun oleh pihak-pihak tertentu, tapi pemberlakuannya ini adalah bersifat secara publik. Artinya berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Artinya ini berlaku secara nasional ya. Sesuai dengan objek pengujiannya, yaitu ketentuan undang-undang. Misalnya ini adalah judicial review ya. Sesuai dengan objeknya. Misalnya, yang dimohonkan itu hanya ada satu pasal, ya. Misalnya hanya ada satu pasal yang bermasalah yang dimohonkan oleh pemohon. Namun, ketika di dalam persidangan, hakim itu kan mempunyai kekuasaan secara aktif dan juga kewajiban. Dalam hal apa? Dalam hal mengkaji ataupun mencari norma-norma baru, penemuan-penemuan hukum baru. Nah, tidak hanya tidak hanya pasal itu saja, tidak hanya yang dimohonkan terhadap pasal itu saja yang dilakukan revisi. Bisa itu dilakukan untuk keseluruhan dalam satu undang-undang itu. Sebagaimana norma yang bersifat abstrak dan juga mengikat secara umum. Artinya, norma-norma di dalam satu undang-undang itu akan dianggap mempengaruhi terhadap norma-norma yang lain di dalam undang-undang itu. Misalnya, di dalam pasal 22. Nah, di dalam pasal 22 itu dianggap normanya itu bertentangan dengan asas-asas ataupun ketentuan umum ataupun bertentangan dengan agama misalnya. Itu otomatis akan mempengaruhi terhadap pasal-pasal yang lain. Maka di situ hakim memiliki kewenangan untuk dapat melakukan perubahan ataupun memutuskan bahwa undang-undang itu tidak dapat berlaku lagi. Ya. Dalam pengujian undang-undang, misalnya saya seperti tadi judicial review ya, itu kan menyangkut kepentingan umum, di mana akibatnya ataupun konsekuensi hukumnya itu akan mengikat secara keseluruhan, erga omnes. Jadi erga omnes ini mengikat secara keseluruhan, mengikat secara general. Nah, makanya larangan ultra petita ini dalam lapangan hukum perdata ini
tidak bisa mutlak diberlakukan pula di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Karena sifat dari hukum perdata itu adalah inisiatif dari si pemohon, dan ini adalah untuk mempertahankan hak-hak secara individual, ya, tidak menyangkut kepentingan orang banyak, karena ini bersifat subjektif, maka akibat hukumnya ini hanya mengikat pada individu tersebut, tidak mengikat kepada subjek hukum ataupun individu yang lain. Ya, seperti itu. Jadi ultra petita pada pokoknya adalah seperti itu. Jadi hakim itu di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak mutlak diberlakukan bahwa hakim itu tidak fokus pada satu perkara saja. Gitu. Karena sifat hakim yang sikapnya itu adalah aktif, berbeda dengan hakim pada hukum acara perdata yang sifatnya adalah pasif. Jadi di sini yang mencari bukti, yang mengumpulkan bukti-bukti, dan bahkan yang mempersilahkan, menghadirkan saksi-saksi itu bisa dari pihak si pemohon. Ya, kalau dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, hakim boleh menghadirkan seorang saksi ahli, gitu. Ya, sambil lalu saya menjelaskan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung saja raise hand ataupun open mic, biar tidak tertinggal terlalu jauh, ataupun tidak teman-teman yang lain, bagi yang kurang dimengerti juga boleh langsung tanya gitu ya, sebelum saya selesai open question. Jadi teman-teman boleh langsung merespon apa yang saya jelaskan itu, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti ataupun ada yang pendapat yang ingin disampaikan. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari putusan yang tidak menggunakan ultra petita, ya. Jadi pembatalan, jadi gini, karena ultra petita itu adalah sifatnya nanti untuk putusannya adalah tidak secara general, maka di sini ini adalah contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya itu tidak menggunakan ultra petita. Maka pembatalan itu adalah untuk seluruhnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau judicial review itu biasanya dilakukan tidak hanya untuk satu pasal yang dimohonkan saja, ataupun beberapa pasal yang dimohonkan saja, itu dapat dilakukan pembatalan seluruhnya. Nah, ini adalah contoh yang telah diputuskan dalam acara Mahkamah Konstitusi, ya. Di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu berhasil memutuskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, dan juga Undang-Undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini seluruhnya telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Ya, jadi dalam setiap gugatan, dakwaan, dan juga permohonan itu biasanya itu selalu dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Jadi sehingga ini hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum, lebih dari yang dimohonkan, ya. Karena adanya dalil yang menyatakan harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jadi di luar dari yang dimohonkan, hakim itu bisa memutuskan hal itu dan bisa membatalkan seluruh dari permohonan pada judicial review. Itu adalah dua jenis dari putusan, ya. Ada putusan sela, ada putusan akhir, dan juga ada ultra petita, ya. Kita lanjut ke sifat putusannya. Jadi ada 3 sifat putusan, ya, di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ada sifat putusan secara deklaratoir, konstitutif, dan juga kondemnatoir. Ya, saya nanti akan jelaskan perbedaannya. Deklaratoir itu yang seperti apa, konstitutif, kondemnatoir yang itu yang seperti apa. Dalam sifat putusan deklaratoir, jadi ini merupakan putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukumnya. Nah, maksudnya di sini adalah, misalnya di dalam pembubaran partai politik, ya, di dalam pembubaran partai politik, di sini ada yang menjadi tidak sesuai dengan hukumnya.
Artinya, misalnya seperti ini. Pada saat hakim ingin memutuskan pihak yang memiliki hak eh, atas suatu yang dipersengketakan itu, dan kemudian ini menyatakan suatu perbuatan ini sebagai perbuatan melawan hukum. Ya, contohnya seperti ini. Eh, di dalam pembubaran partai politik ini kan ada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik itu oleh pengurus partai ataupun oleh anggota partai. Ya, di situ ada kode etiknya. Ketika anggota partai politik ataupun pengurus partai politik itu melanggar kode etik dan itu membawa nama baik partai tersebut, maka ada tendensi bahwa partai tersebut itu sudah tidak sehat lagi. Artinya partai tersebut itu sudah tidak sesuai dengan ADART, partai tersebut itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi, partai tersebut sudah tidak mengemban amanah apa yang menjadi rumusan pada pembentukan partai tersebut di awal. Nah, kemudian di sini yang disengketakan itu misalnya di dalam pembubaran partai politik itu ada kasus bahwa partai politik itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, misalnya. Kemudian ini ada yang melaporkan ya untuk dibubarkan partai politik tersebut karena merasa partai politik ini sudah meresahkan. Misalnya partai politik ini menganut sebuah aliran-aliran yang sesat, misalnya mengajak untuk aliran-aliran yang sesat, misalnya gitu ya. Kemudian ini meresahkan masyarakat. Jadi ada beberapa oknum masyarakat yang melaporkan agar partai politik ini dibubarkan. Nah, kemudian hakim melakukan analisis terhadap permohonan tersebut, ya, melakukan analisis terhadap permohonan tersebut, di mana nanti hasil dari putusan tersebut ini akan menyatakan apa yang menjadi hukumnya, apa yang menjadi seharusnya. Ini ada kaitannya dengan dasolan dan juga dasainya. Ya. Sedangkan untuk sifat putusan konstitutif, di mana putusan ini yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Jadi penemuan hukum di sini ya. Kalau di sini dirasa tidak ada yang mengatur tentang hal itu, maka MK itu bisa melakukan revisi dengan melakukan temuan-temuan baru itu, meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan. Nah, gitu ya. Jadi untuk melakukan revisi undang-undang, Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki peran. Karena di sini adanya judicial review, ini biasanya sifatnya adalah konstitutif ataupun deklaratoir dari judicial review itu. Jadi dalam Mahkamah Konstitusi itu biasanya sifat putusannya adalah konstitutif dan juga deklaratoir. Beda halnya dengan kondemnatoir ya. Kalau kondemnatoir ini sifat putusannya itu adalah penghukuman terhadap tergugat ataupun termohon untuk melakukan suatu prestasi. Itu biasanya dalam hukum pidana dan juga dalam hukum perdata. Karena di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang namanya hukuman, tapi ini adalah berupa putusan untuk menyatakan hukum yang sebenarnya ataupun meniadakan suatu keadaan hukum ataupun menciptakan keadaan hukum yang baru, maka di sini sifat dari putusan hukum acara Mahkamah Konstitusi kalau tidak deklaratoir ya konstitutif karena tidak bisa secara kondemnatoir gitu. Secara umum, ya putusan Mahkamah Konstitutif seperti yang saya katakan tadi, itu adalah sifatnya deklaratoir dan juga konstitutif, bukan kondemnatoir. Putusan MK ini berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan juga sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum baru dan menciptakan keadaan hukum yang baru itu. Nah, contohnya ini dalam perkara pengujian undang-undang. Putusan yang mengabulkan dan itu putusan tersebut bersifat deklaratoir itu karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang. Misalnya seperti ini. Norma-norma yang ada di dalam
pengujian undang-undang, misalnya di dalam undang-undang pornografi, misalnya. Di dalam undang-undang pornografi, itu ada beberapa norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, maka ini sifat putusannya adalah deklaratoir, menyatakan ataupun menghendaki hukumnya itu sesuai dengan norma yang sebenarnya. Nah, makanya di sini diperlukan adanya pengujian terhadap undang-undang itu. Apakah undang-undang itu sudah sesuai atau tidak dengan apa yang telah dinormakan di dalam UUD 1945 gitu. Jadi nanti sifatnya itu adalah deklaratoir, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku gitu. Pada saat yang bersamaan juga, putusan tersebut itu dapat meniadakan. Nah, ini sudah sifatnya adalah konstitutif, ya, meniadakan ataupun menciptakan hukum yang baru, penemuan-penemuan hukum. Nah, penemuan-penemuan hukum yang baru ini dapat dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam berjalannya sidang pleno itu. Jadi dalam persidangan itu hakim memang diberikan kekuasaan. Ini bisa teman-teman lihat di dalam kekuasaan kehakiman ya. Jadi hakim itu dapat menciptakan hukum yang baru berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka, berdasarkan interpretasi ya, interpretasi hukum. Jadi ini dapat meniadakan suatu hukum yang baru dan juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Dan ini sifatnya adalah konstitutif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mungkin memiliki sifat kondemnatoir ini adalah pada perkara-perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Nah, jadi meskipun tadi dikatakan bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian undang-undang ataupun judicial review itu adalah sifatnya konstitusional ataupun kondemnatoir, ya, konstitutif ataupun deklaratoir, tapi tidak menutup kemungkinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang bersifat kondemnatoir, ya, tidak pada deklaratoir ataupun konstitutif. Contohnya, ini di kasus ataupun pada sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, di mana di sini memberikan hukuman itu berupa melakukan ataupun tidak dapat melakukan sesuatu. Nah, ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban dan juga kewenangan. Ya. Di dalam pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara itu, Mahkamah Konstitusi ini menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Jadi di sini tugas-tugas yang menjadi tugas dari lembaga negara itu tidak bisa dilakukan lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat kondemnatoir. Jadi sifatnya ini adalah berupa sanksi. Sanksinya itu berupa boleh melakukan ataupun tidak boleh melakukan. Nah, kita lanjut ke pengambilan putusan ya sekarang. Pengambilan putusan itu di dalam hukum acara, baik itu hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara perdata, hukum acara pidana, pengambilan putusan ini pasti dilakukan oleh hakim ya, oleh majelis hakim. Pengambilan putusan ini dilakukan dalam sebuah rapat RPH ya, rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses pengambilan putusan itu, setiap hakim konstitusi dalam hukum acara MK ya, dalam acara MK itu wajib menyampaikan pertimbangan. Itu pertimbangan dan juga pendapat itu harus secara tertulis. Ya. Wajib menyampaikan pertimbangan ataupun pendapat tertulis terhadap permohonan. Jadi permohonan itu diperiksa ya, dirapatkan dalam rapat permusyawaratan hakim di dalam RPH itu yang dirapatkan adalah permohonan yang telah diajukan.
Kemudian di dalam rapat tersebut, di dalam RPH itu diupayakan dengan cara-cara yang musyawarah mufakat, ya. Itu itu beberapa teknis yang dilakukan dalam menghasilkan sebuah putusan. Ini adalah alurnya, ya. Setelah itu, jika dalam RPH itu tidak mendapatkan permufakatan, tidak mufakat ya, maka ini akan ditunda pada RPH berikutnya. Ya, akan ditunda pada RPH berikutnya. Kemudian apabila ini tetap tidak tercapai permufakatan, maka ini akan dilakukan voting. Ya, putusan ini akan diambil berdasarkan suara terbanyak karena hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah berjumlah ganjil, berjumlah 9 orang ya, maka ini 5/4. Kalau nanti itu tidak mungkin akan tercapai suara yang genap ya. Jadi dalam sidang permusyawaratan itu, dalam rapat permusyawaratan itu, dalam RPH itu pengambilan putusan itu tidak akan ada suara yang abstain. Jadi tidak akan ada suara yang sama karena sifat dari jumlah dari hakim Mahkamah Konstitusi ini yang bersifat ganjil. Itulah tujuan kenapa hakim Mahkamah Konstitusi itu dan juga hakim-hakim pada acara-acara tertentu di luar Mahkamah Konstitusi itu harus berjumlah ganjil ya untuk menghasilkan putusan ataupun suara yang tidak abstain ya, tidak sama, artinya jumlah suaranya itu tidak sama. Nah, RPH, rapat permusyawaratan hakim ini, pengambilan putusannya ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan, mengadili, dan juga memutus perkara. Karena ini sifatnya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus perkara, maka ini di dalam RPH itu harus diikuti oleh keseluruhan hakim. Jadi 99 hakimnya itu harus hadir di dalam RPH. Terkecuali di sini ada pengecualian, ada kondisi-kondisi luar biasa. Maka putusan ini dapat diambil hanya dengan 7 hakim konstitusi. Jadi secara wajar ya, secara umum, kondisi luar biasa itu adalah kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk keseluruhan itu hadir. Misalnya dalam kondisi sakit, ya, terkena musibah yang sangat tidak memungkinkan untuk beberapa dari salah satu anggota hakim itu untuk hadir di dalam RPH. Nah, dalam kondisi luar biasa ini, misalnya ada yang bisa hadir itu yang dianggap sah hanya 8 ataupun 7 orang hakim konstitusi. Jadi pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi dan putusan itu tidak diambil secara mufakat, maka ini kan dilaksanakan voting ya. Karena 2 orang hakim ini tidak bisa hadir dan 8 ini yang hanya bisa hadir dalam RPH, maka ini kemungkinan ada suara yang abstain. Ya, akan ada suara 4/4. Jadi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu, ya hakim itu yang harus ataupun hadir di dalam RPH itu minimal adalah berjumlah 7, ya 7, 8, dan 9. Di bawah 7 itu tidak akan dianggap menghasilkan suatu proses pemeriksaan, pengambilan, dan juga pemutusan perkara yang sah karena sifat hakim yang sedikit. Ya, jadi hakim itu putusan dari RPH itu akan dianggap sah ketika minimal 7 orang hakim itu hadir dalam RPH, gitu ya. Karena di sini ada 8 orang hakim, di sini yang menyatakan 8 orang hakim boleh hadir, maka ini kemungkinan akan menghasilkan suara yang abstain, ya 4/4. Maka solusinya di sini pada saat sidang pleno adalah tetap yang mengabulkan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang ini pada kasus seperti ini
ini berdasarkan pasal 45 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketika terjadi suara yang abstain, maka akhirnya ini akan ditentukan oleh Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi. Ya, dengan demikian pada saat komposisi suara itu perbandingannya sama atau abstain, maka ini merupakan hak dari Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi untuk menyatakan yang mana yang akan diberlakukan. Ya, jadi untuk menentukan putusan MK ini adalah merupakan kewenangan dari ketua sidang. Untuk isi putusannya, ya isi putusan dari sidang pleno itu yang telah dilakukan, baik itu secara tertutup di dalam RPH dan juga secara terbuka dalam sidang pleno, putusan MK ini sekurang-kurangnya harus dibuktikan dengan 2 alat bukti, ya. Dan di sini bisa kita lihat muatan yang terdapat di dalam putusan MK. Ini ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur yang harus ada di dalam putusan MK itu. Yang pertama, itu harus ada klausa yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pasti ada. Ini nggak boleh tidak ada. Ini harus ada. Ini biasanya dimuat di paling atas dalam surat putusan. Jadi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini harus berada di paling awal. Setelah itu dilanjutkan dengan identitas para pihak. Dalam hal ini yang diutamakan adalah identitas pemohon dan juga termohon. Ya, jika dalam perkara dimaksud terhadap pihak termohon, jika itu ada pihak termohonnya, itu dicantumkan identitas dari pihak termohon, baik secara prinsipal maupun kuasa hukum. Baik itu ada kuasa hukumnya maupun tidak ada kuasa hukumnya, itu tetap harus dicantumkan. Setelah itu ada ringkasan permohonan. Nah, setelah identitas ada ringkasan permohonan, dilanjutkan dengan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ya, jadi apa yang menjadi pembuktian, ya bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan itu harus dimasukkan untuk jadi dasar pertimbangan. Itu berdasarkan fakta-faktanya ya dalam persidangan. Dilanjutkan juga dengan pertimbangan hukum. Ya, pertimbangan hukum ini secara yuridisnya. Jadi pertimbangan hukum ini menjadi dasar putusan. Ya, pertimbangan hukumnya misalnya berdasarkan unsur-unsur di dalam pasal sekian, junto pasal sekian, dan seterusnya. Ketika itu memenuhi unsur-unsur dari masing-masing pasal, itu harus dicantumkan juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan nanti di amar putusannya gitu. Kemudian hasil putusannya itu berupa apa yang bersifat deklaratoir, bersifat konstitutif ya, itu nanti dicantumkan di dalam amar putusan. Setelah itu baru hari, tanggal putusan, nama hakim MK dan panitera yang bertugas pada saat itu. Kemudian ini ada isi ya, isi ataupun bagian dari pertimbangan terhadap fakta ya, pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Ini biasanya dikatakan sebagai duduk perkaranya. Nah, jadi ringkasan keseluruhan dari proses persidangan itu yang terjadi ini harus dituangkan ataupun harus mencantum dan ini harus dimuat ya. Misalnya contohnya yang pertama ini ada ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, keterangan para pihak, keterangan saksi dari pemohon, keterangan ahli dari pemohon, keterangan saksi dari termohon ataupun pihak terkait, keterangan ahli juga,
dari termohon ataupun pihak terkait, serta keterangan ahli yang memang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi jika itu ada, ya. Jadi di dalam duduk perkara ini, di dalam dasar putusan yang diambil dari diambil dari jalannya persidangan, ini diambil dari bukti-bukti, ya, bukti yang disampaikan di dalam persidangan. Ya, baik itu bukti secara otentik ataupun bukti-bukti dari keterangan para ahli, keterangan dari saksi, itu itu harus dicantumkan di dalam duduk perkara itu. Itu bagian pertimbangan di dalam duduk perkara. Sedangkan bagian pertimbangan di bidang yuridisnya, secara hukumnya, ini terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama, bagian ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, contohnya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu di bidang apa? Di bidang judicial review misalnya, di bidang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum misalnya, di bidang sengketa antara lembaga negara konstitusional misalnya. Itu harus dijelaskan dan itu harus dimuat di dalam bagian pertimbangan secara yuridisnya, secara hukumnya. Yang kedua, di sini juga menyatakan legal standing, kedudukan hukum dari si pemohon. Sebenarnya kedudukan hukum ataupun legal standing dari pemohon ini harus benar-benar clear ya, harus benar-benar menyatakan bahwa si permohon ini memang boleh melakukan sebuah permohonan itu. Yang ketiga, ini tentang pokok perkaranya. Nah, pada bagian pertama ini, Mahkamah Konstitusi ini akan mempertimbangkan apakah permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atau tidak. Ya, ini bagian pertama. Seperti yang saya katakan, jika ini yang dimohonkan adalah masalah kepala desa, maka ini tidak bisa diselesaikan melalui acara Mahkamah Konstitusi. Ya, beda lapangan hukumnya, beda kewenangannya, beda jurisdiksinya gitu. Jika merupakan kewenangan MK, maka ini akan dilanjutkan oleh pertimbangan-pertimbangan apakah pemohon ini memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itu. Ya. Selanjutnya, di sini ada pertimbangan hukum atas pokok perkara. Pertimbangan hukum atas pokok perkara ini ditentukan isu hukumnya. Ya, isu hukum yang harus dipertimbangkan dan juga harus dijawab, di mana ini akan menentukan terhadap amar putusan itu. Jadi berbagai isu hukum, misalnya ada kekosongan hukum, ada pertentangan hukum, ada kekaburan ataupun kesamaran, itu harus dicantumkan juga pada pokok perkaranya. Karena ini akan menjadi dasar bagi pertimbangan hakim dalam penentuan di dalam amar putusan itu. Jadi berbagai isu hukum itu harus diberikan pertimbangan secara satu persatu. Bahkan terhadap keterangan saksi dan juga ahli, ini dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui ataupun menolak dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan di dalam proses persidangan. Kemudian nanti di akhir pertimbangan itu akan dicantumkan kesimpulannya, konklusinya, dan dilanjutkan dengan amar putusan. Seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan mulai dari pertimbangan pada pokok perkaranya secara hukum ya, ada juga pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing-nya dan juga pokok perkaranya. Nah, kemudian di dalam putusan itu ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya ada yang berbeda pendapat. Ya. Sering sekali dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ini ada hakim di dalam satu majelis itu ya, dalam satu majelis itu ada yang berbeda pendapat. Nah, pendapat hakim yang berbeda ini juga harus dimuat ternyata di dalam putusan itu. Jadi kalau misalnya ada hakim yang berbeda pendapat dan tidak setuju dengan pendapat hakim yang lain, ini harus dimuat, harus dicantumkan. Ini berdasarkan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ya.
Nah, perbedaan pendapat ini bisa berupa dissenting opinion ataupun consenting opinion. Ya, dissenting opinion di sini ini perbedaan pendapat dari sisi substansinya, yang mana ini dapat mempengaruhi terhadap perbedaan amar putusan. Sedangkan pada jenis dari perbedaan pendapat yaitu consenting opinion atau concurrent opinion ini adalah jenis perbedaan pendapat di mana pendapat itu berbeda tapi tidak mempengaruhi terhadap amar putusan. Ya, beda ya. Kalau dissenting opinion ini mempengaruhi terhadap amar putusan, sedangkan consenting opinion ini sama sekali tidak mempengaruhi terhadap amar putusan. Amar putusan itu maksudnya adalah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya menolak, menyetujui, ya, ataupun nanti melakukan revisi terhadap undang-undang secara keseluruhan itu dimaksud dengan amar putusan, ya. Jadi kalau misalnya ada hakim yang ada hakim yang menyatakan pendapatnya berbeda ataupun dissenting opinion, itu itu tendensinya adalah untuk mempengaruhi amar putusan. Sedangkan untuk consenting opinion, itu sifatnya tidak mempengaruhi terhadap amar putusan. Kalau itu putusannya adalah menolak, itu tetap menolak. Hanya saja ada perbedaan pendapat. Tapi substansinya, pada substansi dari consenting opinion ini adalah tidak untuk mempengaruhi amar putusan. Itu ya perbedaannya. Dalam concurrent opinion ini, perbedaan pertimbangan hukum ini menjadi dasar dari amar putusan yang sama. Jadi amar putusan ini sama, tidak berbeda. Jadi hakim itu tidak menghendaki ada yang menolak ataupun ada yang menerima. Tidak seperti itu kalau concurrent opinion. Jadi pertimbangan hukumnya itu hanya sebagai dasar. Tapi akhirnya amar putusannya itu tetap sama. Karena apa? Karena isinya itu berupa pertimbangan-pertimbangan saja. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang berbeda, bukan amar putusannya yang berbeda. Jadi tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dengan hakim yang memiliki suara mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum itu hanya untuk memperkuat dari amar putusan. Dan itu tetap harus dimuat di dalam putusan. Ya, meskipun ini tidak menghasilkan sifat putusan ataupun amar putusan itu berbeda, jadi tetap sama amar putusannya, ini tetap dicantumkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Baik itu konkuren ataupun dissenting, itu tetap harus dicantumkan di dalam putusan itu, sebelum amar putusan ya. Kemudian, pendapat yang berbeda, selanjutnya di sini dissenting opinion-nya, pendapat berbeda ini yang mempengaruhi amar putusan, dan ini justru yang wajib ya, amat sangat wajib ya. Kalau konkuren itu bukannya tidak wajib, tapi ini hanya untuk mendukung sebagai dasar pertimbangannya saja. Kalau dissenting opinion ini, karena ini adanya perbedaan pendapat serta ini mempengaruhi terhadap amar putusan, maka ini juga harus dituangkan di dalam putusan itu. Karena ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban secara moral, ya, pertanggungjawaban secara moral dari hakim konstitusi yang berbeda pendapat. Ya. Perbedaan pendapat di dalam suatu persidangan, apalagi persidangan Mahkamah Konstitusi ya, ini sangat wajar terjadi dan sering terjadi. Makanya perbedaan pendapat ini merupakan wujud dari transparansi, ya, agar masyarakat ini tahu keseluruhan dari pertimbangan hukum yang menjadi putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya hakim 1, 2, sampai 9 itu apa saja? Kenapa ini bisa menghasilkan putusan yang demikian yang dituangkan di dalam amar putusan? Itu yang ingin disampaikan oleh hakim sebagai wujud ataupun beban moral yang mereka miliki sebagai seorang hakim MK gitu. Dalam dissenting opinion, adanya dissenting opinion ini tidak mempengaruhi terhadap kekuatan putusan
MK. Jadi kekuatan hukum dalam putusan MK ini, meskipun dissenting opinion itu ataupun itu tetap harus dicantumkan, tapi itu tidak mempengaruhi terhadap kekuatan hukumnya. Ya, ini kekuatan hukumnya tetap sama. Oke. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus dilakukan secara musyawarah mufakat oleh ke-9 hakim MK, di mana hakim konstitusi ini jika tanpa perbedaan pendapat, maka ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika tidak kurang dan tidak lebih dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 ataupun perbandingan 4, ini tetap dinyatakan sebagai suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan ini sifatnya adalah sama. Ya. Jadi dalam praktik MK, dalam praktik Mahkamah Konstitusi itu, penempatan dissenting opinion ini sebenarnya ada beberapa perubahan-perubahan. Yang pertama, dissenting opinion ini awalnya itu ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum secara mayoritas. Ya, baru diikuti dengan amar putusannya. Nah, itu yang awalnya ya dilakukan. Kemudian pada perkembangannya penempatan yang seperti itu dianggap membingungkan bagi masyarakat ataupun pembaca yang ingin mengetahui terhadap hasil putusan itu. Karena setelah membaca dissenting opinion itu baru membaca amar putusan yang tentu saja itu bertolak belakang. Ya, pada awalnya itu seperti ini. Jadi setelah pokok perkara, pertimbangan yang menjadi pokok perkara, baik itu yang dilakukan oleh hakim MK, kemudian itu langsung diselipkan dissenting opinion-nya, langsung diselipkan perbedaan pendapatnya. Itu yang awalnya dilakukan baru amar putusan. Kemudian ini seiring berkembangnya waktu, ini dirubah kembali seperti awal, yaitu setelah amar putusan. Nah, jadi ketahuan di sini bahwa ini harus dimuat dulu amar putusannya, baru dicantumkan ataupun dimuat dissenting opinion-nya. Kalau yang awal itu dissenting opinion dulu, baru amar putusan, tapi ini akan kembali ke yang awal, kembali ke semula. Amar putusan dulu, baru dissenting opinion-nya. Jadi saat ini dissenting ini telah ditempatkan setelah penutup, setelah konklusi. Hanya karena apa? Hanya sebagai dasar ataupun informasi yang ingin disampaikan bahwa ini loh yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, di luar pertimbangan hakim secara pokok perkara ya. Karena ini ingin menyampaikan pula sebenarnya pendapat-pendapat hakim itu seperti apa. Kenapa ini bisa dimuat di dalam putusan MK itu. Kemudian setelah penutup, ya dicantumkan dissenting opinion itu jika ada dissenting opinion. Kemudian ini dilakukan penandatanganan. Ya, saat penandatanganan baik itu oleh hakim MK dan juga panitera MK yang bertugas pada waktu itu. Itu adalah perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat yang kerap kali terjadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kekuatan hukumnya, sebenarnya seperti apa kekuatan hukum dari sebuah putusan, khususnya putusan MK. Ya, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Ya, jadi akan memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap pada saat ini telah diikrarkan, ya, pada saat ini telah diikrarkan dan dibacakan oleh hakim pada sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi Mahkamah Konstitusi ini merupakan peradilan pertama dan terakhir
yang terhadap putusannya ini tidak dapat dilakukan upaya-upaya hukum lagi. Jadi setelah dibacakan putusan MK itu, maka MK wajib mengirimkan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan itu didalilkan, diucapkan. Ya, itulah kekuatan hukum dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, seperti apa tata cara dan juga tata tertib dalam persidangan MK? Jadi ini teman-teman bisa lihat juga di dalam PMK nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan. Yang pertama, di sini para pihak, saksi, saksi ahli yang hadir dalam mengikuti persidangan ini seperti biasa ya, wajib mengisi daftar hadir, lalu kemudian panitera ini melaporkan kehadiran para pihak, saksi, saksi ahli kepada ketua sidang. Nah, itu tugas panitera juga. Kemudian ketua sidang ini membuka sidang dengan pengetukan palu 3 kali. Ini sebagai tanda bahwa persidangan akan dimulai ataupun persidangan itu telah dimulai. Ya, seperti biasa bagaimana teman-teman ini melakukan praktek beracara. Ya, ini juga masih umum. Biasa kita temukan juga dalam praktek-praktek hukum acara perdata, praktek peradilan pidana juga ini masih umum ya. Kemudian setelah pengetukan palu 3 kali di awal, itu sebagai tanda pembukaan sidang. Kemudian setelah itu sidang dibuka ya, ketua sidang ini mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ketua sidang menjelaskan agenda persidangan. Kemudian dalam hal menunda sidang dan juga mencabut penundaan sidang, ketua sidang itu mengetuk palu 1 kali. Ini masih sama ya. Kalau misalnya ini ingin menunda persidangan, ini pengetukan palunya cukup 1 kali. Gitu. Kemudian pada saat sidang pembacaan putusan, ya, sidang pembacaan putusan, sesaat setelah membacakan amar putusan, ketua sidang mengetuk palu 1 kali. Jadi setelah membacakan amar putusan, hakim itu mengetuk palu 1 kali juga. Kemudian ketika ketua sidang akan menutup persidangan, persidangan itu dianggap telah selesai, maka pengetukan palu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, ini masih sama seperti persidangan-persidangan pada umumnya. Kemudian larangan bagi para pihak, saksi, saksi ahli, dan pengunjung sidang. Ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar, artinya harus diperhatikan baik-baik oleh semua pihak yang hadir dalam persidangan itu. Yang pertama, ini dilarang membawa senjata ataupun benda yang dapat membahayakan jalannya persidangan. Ini masih umum, dilarang membuat kegaduhan, dilarang bersuara yang ramai, berlalu lalang, ya keluar masuk itu dilarang. Itu kenapa juga berlaku dalam sebuah majelis, ya baik itu sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi itu sudah sifatnya adalah resmi. Jadi tidak diperkenankan bagi para pihak yang hadir dalam suatu persidangan itu membuat kegaduhan. Intinya yang mengganggu perjalanan persidangan itu dapat dilakukan peringatan. Ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, hingga pada akhirnya ketua sidang itu boleh mengeluarkan peserta sidang gitu. Itu sama juga dengan rapat senat ya, baik itu rapat senat terbuka, rapat senat tertutup, itu ketua senat ya, ketua majelis lah itu sangat memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban intinya, melakukan penertiban demi lancarnya acara itu, demi lancarnya persidangan itu. Selain itu, makan, minum, merusak peralatan yang di situ, mengganggu persidangan itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat dilarang.
apalagi menghina, ya, menghina para pihak, menghina saksi ahli itu juga dilarang. Pengunjung juga dilarang memberikan dukungan. Jadi di sini harus bersifat netral, ya. Jangan sampai di dalam sebuah majelis itu, di dalam persidangan itu ada yang seperti adanya dukungan, seperti mendukung sebuah pertandingan. Tidak, itu tidak diperkenankan seperti itu. Yang menyaksikan pun harus dalam keadaan hikmat dan juga menyimak perjalanan persidangan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian pengunjung juga dilarang memberikan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi ataupun saksi ahli selama persidangan berlangsung. Jadi jadi di sini para peserta yang hadir selain saksi, saksi ahli, dan juga para pihak itu dilarang menyampaikan argumen, dilarang menyampaikan pendapat, karena mereka tidak mempunyai hak untuk itu. Yang mempunyai hak itu hanyalah para pihak, saksi, dan juga saksi ahli. Ya. Dan juga dilarang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan serta martabat hakim konstitusi dan juga kewibawaan MK. Dilarang memberikan ungkapan ataupun pernyataan persidangan berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam hal memutuskan perkara itu. Itulah beberapa hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh ataupun oleh peserta dan juga oleh beberapa pihak yang hadir di dalam sidang itu. Karena apa? Jika hal ini dilanggar, ya, ini sifatnya adalah contempt of court. Ini adalah penghinaan terhadap pengadilan. Jadi pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut ini merupakan penghinaan terhadap MK. Maka ketua sidang ini memberikan teguran, ya, peringatan pertama, kedua, ketiga. Kemudian apabila teguran ataupun peringatan itu tidak diindahkan, maka ketua sidang ini dapat memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang melanggar tata tertib dalam persidangan itu dari luar ruang sidang atau bahkan dari gedung MK. Bahkan lebih parahnya, jika ini sudah sangat keterlaluan, sangat mengganggu jalannya persidangan dan membuat kegaduhan, maka ini dapat dikenai sanksi secara pidana juga. Seperti itu. Jadi para pihak, saksi, saksi ahli, dan pengunjung sidang ini wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan. Duduk dengan tertib, sopan selama persidangan, dan juga menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. Ya, ketika hakim itu memasuki ruangan, maka seluruh peserta yang hadir dalam ruangan itu berdiri. Berdiri untuk memberikan penghormatan kepada hakim, kepada majelis hakim. Ya. Kemudian itu juga berlaku apabila majelis hakim itu akan keluar dari ruang sidang. Pada saat para pihak itu ingin menyampaikan pendapat, itu tidak harus ataupun tidak boleh langsung menyampaikan pendapat, tapi mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Misalnya mengatakan seperti ini, mohon izin yang terhormat ketua sidang ataupun ketua yang mulia, nah, biasanya mengatakan yang mulia biasanya, ataupun ketua sidang, ataupun ketua majelis hakim. Jadi itu harus izin dulu, nggak boleh langsung ada interupsi secara langsung, karena ini bukan debat kusir, ya. Jadi ini adalah harus melakukan ataupun menerapkan tata tertib itu dalam persidangan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus izin dulu kepada ketua sidang
diperbolehkan atau tidak dalam menyampaikan pendapat itu. Jadi yang memegang kendali dalam persidangan itu adalah ketua sidang. Jadi tidak boleh ya para peserta ataupun para pihak yang mengikuti persidangan itu seenaknya dalam menyampaikan pendapat gitu. Itu ada tata tertibnya ya. Seperti itu materi saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan mahasiswa. Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Ataupun ada yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Halo mahasiswa, gimana? Ada yang ditanyakan? Halo? Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Kurang tahu nih, teman-teman, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.